Baik, kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan waktu kami serahkan kepada Bapak kita cari semua. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Pendeta untuk pujian yang sudah dinaikkan bersama-sama. Mari kita tundukkan hati kita, mari kita berdoa, kita menyambut kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur ya Bapa, betapa baiknya Engkau Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, yang terus menyertai, memberkati dan menguatkan kami semua, dan yang terus membawa kami kepada setiap pimpinan kebenaran yang Tuhan nyatakan untuk meneguhkan iman kami. Pagi hari ini Tuhan, kami kembali lagi bersyukur untuk kami menyambut setiap pembelajaran, didikan Tuhan untuk melatih hidup kami, melatih pikiran kami, kemauan kami, dan kerinduan kami bersama. Terima kasih Bapa, kami sambut setiap kebenaran firman-Mu mengajar dan meneguhkan iman kami, dan biarlah hidup kami terus dipakai oleh Tuhan untuk melayani-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Amin, puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya senang sekali pada pagi hari ini kita kembali berjumpa lagi saudaraku, untuk kita sama-sama melanjutkan lagi ya pembelajaran kita dari kebenaran firman Tuhan dari Galatia pasalnya yang kelima. Mari saudara-saudaraku, kita buka kembali Alkitab kita dari Galatia pasalnya yang kelima. Ya, sambil saya tambahkan satu akun dulu supaya saya bisa memastikan suara saya bisa terdengar dengan jelas ya, saudaraku. Oke. Ya, Galatia. Ya, Galatia pasal 5. Kembali lagi, kita akan membaca sama-sama ayatnya yang ke-6 dan sampai ayatnya yang ke-7. Baik. Ya, demikian firman Tuhan katakan, sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Tidak menuruti kebenaran lagi. Ya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi kebenaran oleh karena iman, itulah yang kita turuti saat ini, itulah yang menjadi dasar kita untuk bisa bertahan Bapak Ibu Saudaraku untuk melayani Tuhan. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi kita terus mencoba memahami arti kasih secara khusus ya Bapak Ibu Saudaraku, secara spesifik, yaitu kasih yang sempurna, saudaraku, yang dinyatakan oleh Allah melalui Yesus Kristus, melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Ada satu penyataan yang istimewa yang diberikan oleh Allah melalui apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib, sehingga dikatakan tadi bahwa hanya iman yang bekerja oleh kasih, dan itulah yang
saat ini menjadi motor penggerak daripada kehidupan kita dan yang membuat kita sanggup bertahan. Amin. Ya, saudaraku. Nah, kita akan melihat karakteristik daripada kasih ini. Jadi ingat Bapak Ibu Saudaraku, Allah itu adalah kasih. Dan sejak penciptaan, Allah sudah menyatakan bahwa dirinya adalah kasih. Dia mengasihi manusia, ya, dan mengasihi semua ciptaan. Dan karena Tuhan mengasihi semua ciptaan, khususnya manusia, maka Tuhan memberikan perintah-perintahnya kepada manusia supaya manusia itu bisa berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan oleh Allah. Tetapi manusia itulah yang gagal, ya, manusialah yang gagal. Berkali-kali manusia gagal. Dan berkali-kali Allah memberikan petunjuk-petunjuknya kepada manusia. Tapi berkali-kali juga manusia itu melanggar dan gagal untuk memenuhi, ya, perintah dan ketentuan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, selalu Tuhan memberikan jalan keluar bagi manusia, ya, supaya mereka bisa kembali kepada Tuhan. Dan Tuhan memberikan perintah supaya manusia itu, ya, membuktikan diri mereka beriman kepada firman Allah dengan mempersembahkan korban-korban, ya, bakaran, korban yang bernyawa. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bahwa bukti daripada Allah mengasihi manusia itu, maka dulu, ya, Tuhan Allah meminta supaya manusia mempersembahkan berbagai macam korban-korban yang diinginkan oleh Tuhan mereka lakukan. Tetapi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Alkitab, ya, membuktikan, mengatakan, mengajarkan bahwa itu bukanlah puncak dari kehendak Allah yang sebenarnya bagi manusia. Ya, itu semua adalah simbol-simbol, ya, lambang-lambang dari apa yang sebenarnya yang Tuhan akan nyatakan melalui pengorbanan anak domba Allah yang sesungguhnya itulah yang menuntaskan semuanya. Ya, itulah yang membereskan semua kegagalan manusia. Ya, itulah yang membereskan semua kelemahan manusia. Dan itulah korban yang berkenan dan yang memuaskan hati Allah. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, perhatian, pusat daripada penyembahan atau pusat daripada kehendak dan keinginan Allah, perkenanan Allah itu adalah di dalam pengorbanan Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal. Itulah yang sesungguhnya penyataan dari kasih Allah yang tidak pernah gagal. Kita baca Bapak Ibu Saudaraku di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-13. Mari kita buka Alkitab kita di 1 Korintus pasalnya yang ke-13, ya. 1 Korintus pasalnya yang ke-13. Mari kita membaca mulai dari ayatnya yang ke-8. Saudara-saudaraku, ya. Kita baca saja ayatnya yang ke-8. Ya, atau saya akan mulai dari ayat 1 saja. Ya, mulai dari ayat 1 saja. Ya, saudara, disinilah, ya, karakteristik daripada kasih yang tidak pernah gagal. Kasih yang mana? Kasih yang dinyatakan oleh Allah di dalam Yesus Kristus melalui, ya,
penyataan pengorbanannya di atas kayu salib itu. Saudara-saudaraku, dinyatakan di situ kasih Allah yang sempurna, dan itulah yang saat ini menjadi sandaran, ya, landasan, ya, dari kehidupan kita yang telah ditebus dengan sempurna, dan keselamatan kita, kepastian keselamatan kita ke dalam hidup yang kekal, ke dalam sorga, itu tidak mungkin gagal. Bapak Ibu Saudaraku, jadi kalau ada orang saat ini, banyak orang mengajarkan bahwa keselamatan itu bisa hilang, nah berarti dia belum mengerti apa itu kasih yang sempurna. Amin. Ya, jadi mesti belajar lagi. Mereka yang sering berkhotbah dari mimbar-mimbar gereja, yang mengatakan, mengajarkan kepada jemaat bahwa keselamatan itu bisa hilang. Nah, orang-orang itu ya belum pantas untuk mengajarkan apa itu kasih yang sebenarnya. Ya, jadi dia masih mengajarkan berdasarkan pengetahuannya yang sangat terbatas, dan itu adalah satu, ya, pemahaman yang sangat keliru dan bukan membuka pintu dengan mudah bagi semua orang untuk memperoleh surga, tapi ya pengetahuan yang seperti itu diajarkan membuat orang lain menjadi ragu dan menutup pintu-pintu keselamatan. Ya, tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kita akan melihat bahwa sungguh apabila orang mengerti kasih Allah yang sempurna di dalam Yesus Kristus melalui pengorbanannya di atas kayu salib, maka mengertilah kita bahwa hidup kita, keselamatan kita tidak bisa hilang dan tidak bisa gagal, tidak bisa di-cancel, tidak bisa di-delete, tidak bisa dihapus, tidak bisa ditiadakan oleh siapapun. Dari mana kita tahu itu? Mari kita lihat karakteristik daripada kasih, ya, di dalam 1 Korintus pasal 13 ini, saudaraku, yang menjadi kebanggaan kita. Ya, jadi iman yang bekerja oleh kasih, itulah yang menjadi kebanggaan kita di dalam Kristus. Ayat 1 dikatakan, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Ya, itu satu, ya. Kedua, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jikalau aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dua. Ketiga, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih yang mana dan kasih yang bagaimana, Bapak Ibu Saudaraku? Ini bukan kasih yang bersumber dari kebaikan manusia, saudara-saudaraku, ya. Jadi kasih yang dimaksud di sini bukanlah kasih yang dipikirkan oleh manusia, yang diusahakan oleh manusia, kebaikan yang manusia lakukan kepada sesamanya, ya, saudaraku, yang didasarkan pada motivasi di mana seseorang masih mengaku adalah orang berdosa, orang yang belum mempercayai segala dosanya diampuni oleh Tuhan, ya, orang-orang yang masih terus merasa bahwa dia belum diampuni. Bapak Ibu Saudaraku, mereka belum menerima kasih yang sempurna itu. Amin. Karena itulah saudara-saudaraku, orang-orang yang masih berpikir berusaha supaya memperoleh keselamatan ke surga dengan berbuat baik, dengan beramal, dengan melakukan segala kebaikan,
mereka berpikir bahwa dengan itu mereka akan beroleh keselamatan, itu bukan didasarkan pada kasih yang sempurna. Karena sudah dikatakan di sini tadi, sekalipun mengetahui segala pengetahuan, bisa bernubuat, bisa meramalkan masa depan, ya mempunyai ilmu yang tinggi, bahkan memberikan tubuhnya dibakar. Saudaraku, dikatakan kalau tidak mempunyai kasih yang bersumber dari Yesus Kristus, kasih yang tidak berkesudahan, Bapak Ibu Saudaraku, tidak ada gunanya dan tidak akan mampu untuk bertahan di hadapan Allah. Oleh karena, ya saudaraku, kita sudah beberapa kali membaca di Matius 7 bahwa dikatakan suatu saat nanti banyak orang yang komplain kepada Tuhan Yesus. Apa komplain mereka? Ya, saudaraku, Tuhan, kenapa aku harus menerima hukuman ini? Bukankah kami selalu bernubuat demi nama Yesus, melakukan pelayanan demi nama Yesus, memuji nama Yesus, ya, saudara-saudaraku, melakukan berbagai hal dengan mengatasnamakan Yesus, dan Yesus. Saudaraku, Yesus mengatakan pada saat itu Yesus akan menghardik mereka dan mengatakan, kamu semua pembuat kejahatan, aku tidak pernah mengenal kamu. Karena saudara-saudara, kenapa demikian? Karena orang-orang itu sesungguhnya berpikir selama mereka melakukan segala hal yang mereka kerjakan di dunia ini mengatasnamakan Yesus, tetapi juga ingin berbuat baik supaya diperhitungkan sebagai cara mereka untuk diterima oleh Tuhan. Mereka ingin menolong Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Banyak orang saat ini ingin membantu Tuhan menyelamatkan diri mereka. Mereka tidak mempercayai bahwa kasih itulah yang 100% yang sepenuhnya telah dilakukan oleh Yesus Kristus untuk menolong setiap orang memperoleh keselamatan hidup yang kekal. Jadi, saudaraku, mereka sangat menyesal suatu saat nanti apabila mereka terus bertahan di dalam ajaran-ajaran bahwa dengan berbuat baiklah mereka akan memperoleh hidup yang kekal, akan diselamatkan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itu sebabnya dikatakan di ayatnya yang ketiga, ya, ayatnya yang ketiga, ayatnya yang keempat maksud saya, ya, maaf, ayatnya yang keempat. Kasih itu apa? Sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan, dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia, kasih itu, tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. 6. Kasih tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Kasih menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Bapak Ibu Saudaraku, apakah itu kasih yang ada di dalam diri manusia pada mulanya? Tidak. Ini adalah kasih yang ada pada diri Yesus Kristus satu-satunya. Amin. Ya, tidak ada manusia yang mempunyai karakteristik kasih seperti itu. Murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, tidak sombong, ya, tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan sendiri, dan seterusnya. Tidak ada di dalam diri manusia karakteristik kasih yang sempurna seperti itu. Itu hanya ada di dalam diri Yesus Kristus satu-satunya. Amin. Saudaraku, itulah sebabnya Yesus yang adalah kasih yang memiliki kesempurnaan karakteristik daripada kebaikan, kemurahan hati Allah yang tidak kelihatan, Allah yang tidak kelihatan menjadi nyata di dalam diri Yesus Kristus. Itu semuanya diperlihatkan
dimanifestasikan, ditunjukkannya, dan puncaknya adalah pada saat kematiannya di atas kayu salib. Disitulah kasih Allah yang sempurna itu diperlihatkan, ditunjukkan. Seperti dikatakan di Roma pasal 5 ayat 8 itu, dikatakan akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, ya, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita manusia masih berdosa. Sekarang Bapak Ibu Saudaraku, kasih yang sempurna itu telah dinyatakan untuk menebus dan mengampuni segala dosa kita. Maka kasih yang sempurna itulah yang kita andalkan, itulah yang menjadi sumber dari kebenaran kita, karena itu adalah kebenaran Kristus, dan itu tidak pernah gagal, saudaraku. Dari mana kita tahu? Kita lihat di ayatnya yang ke-8. Ya, ayat 8. 1 Korintus 13 ayat 8. Kasih tidak berkesudahan. Amin. Kalau di dalam Alkitab berbahasa Inggris dikatakan charity never fail. Ya. Jadi kalau di bahasa Indonesia disebutkan, Alkitab berbahasa Indonesia, kasih tidak berkesudahan. Ya, betul juga. Tetapi di dalam Alkitab berbahasa Inggris, di dalam King James Bible dikatakan charity never fail. Ya, Bapak Ibu Saudara, jadi saya memberikan nama anak perempuan saya Charity karena saya mengambil dari ayat ini, Bapak Ibu Saudaraku, untuk mengingat bahwa kasih Kristus itulah yang menyanggupkan kita untuk tetap bertahan, bukan kekuatan diri kita sendiri. Amin. Ya, saudaraku. Jadi, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, itu sangat luar biasa. Kasih tidak pernah gagal. Ya. Juga tidak berkesudahan. Tidak pernah gagal. Bagaimana bisa gagal, Bapak Ibu Saudaraku? Ya, apa yang dilakukan oleh Kristus, apakah ada sesuatu yang bisa mengalahkannya? Apakah dosa-dosa kita bisa mengalahkan perbuatan Tuhan Yesus di atas kayu salib, sehingga orang-orang mengatakan bahwa keselamatan itu bisa hilang? Tidak bisa, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi ketika kita mendengarkan ada orang-orang mengajarkan keselamatan bisa hilang, dia sudah berpaling kepada manusia, bukan tetap berpegang teguh pada Yesus Kristus. Bukan berpegang teguh pada, bukan mempercayai sepenuhnya apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara bisa lihat itu dengan mudah, manusia itu berubah. Bisa melihat itu? Ya, Bapak Ibu Saudaraku, manusia itu gampang berubah, goyah. Manusia itu gampang, ya, mudah sekali bimbang. Ya, melihat kasih saja dia tidak bisa dengan benar seutuhnya. Ya, ketika tantangan persoalan-persoalan di dalam kehidupan terjadi, ketika manusia itu melihat banyak orang yang gagal, banyak orang yang mengecewakan, banyak orang yang tidak sesuai dengan harapannya, Bapak Ibu Saudaraku, manusia itu mulai menggeser harapannya kepada apa yang dipandangan mata. Kita, Bapak Ibu Saudaraku, hidup oleh karena iman. Amin. Ya. Ada lagu mengatakan, biarpun gunung-gunung beranjak. Begitu ya, Bapak Ibu Saudara. Bahkan langit pun bergoncang. Dan segala macam perubahan yang terjadi di dunia ini. Tetapi kasih Kristus tidak akan bergoncang dan tidak akan pernah gagal. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, seperti yang dikatakan Rasul Paulus, tidak ada kuasa apapun yang dapat memindahkan, memisahkan, menjauhkan, menggagalkan hidup kita yang ada di dalam Kristus Yesus. Karena tidak ada kuasa yang bisa mengalahkan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Itu adalah sesuatu yang final, Bapak Ibu Saudara.
Makanya iman kita, kepercayaan kita, pengharapan kita harus selalu kita tempatkan kepada kebenaran yang demikian. Pengajaran yang seperti itulah yang harus kita percayai. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya, di dalam gereja yang puluhan ribu, 60.000 lebih daripada macam-macam denominasi di dunia ini, berbagai macam-macam pengajaran. Bapak Ibu Saudara bisa dilihat di YouTube itu, macam-macam pengajaran, macam-macam para pengkhotbah, segala macam disampaikan di situ, saudara-saudaraku. Tapi ketika tiba pada pertanyaan, apakah keselamatan kita pasti sekali untuk selama-lamanya? Mulai manusia itu memberikan syarat-syarat. Ya, kalau orang itu setia sampai akhir katanya. Ya, kalau orang itu melakukan kehendak Allah. Kalau orang itu memberikan persepuluhan. Kalau orang itu selalu setia, rajin berdoa, rajin ke gereja, lalu setia melakukan ini, melakukan itu. Bapak Ibu Saudaraku, itu sudah mengubah kebenaran Allah menjadi kebenaran manusia. Dan itulah sebabnya Bapak Ibu Saudaraku, ya, kasih yang seperti itu yang didasarkan pada kenyataan hidup manusia bukanlah kasih yang tidak pernah gagal. Itu adalah kasih yang sering gagal dan tidak bisa diandalkan. Saudara-saudaraku. Tapi ketika kita melihat bahwa kasih Allah di dalam Kristus, apapun yang terjadi di dunia ini, siapapun yang berubah di dunia ini, ketika kita melihat, memandang kepada pekerjaan salib Yesus Kristus yang sudah menuntaskan segala kegagalan dan kelemahan kita dan mengubahnya menjadi kemenangan yang penuh bagi kita, maka iman kita selalu berkata, biarpun dunia berubah, biarpun sekeliling kita berubah, Bapak Ibu Saudaraku, kasih Kristus tidak akan pernah berubah. Amin. Itu yang kita percayai, saudara-saudaraku. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi, kasih itu tidak pernah gagal. Charity never failed. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, maka dikatakan di ayat 8 itu, nubuat, tetapi nubuat akan berakhir. Bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Amin. Tapi orang-orang sekarang ini selalu senang dengan apa yang tidak sempurna. Mereka lebih senang berbahasa roh, ya, bicara yang tidak jelas, membuat orang lain bingung, ya, bangga dengan sesuatu yang tidak jelas, dan dipertontonkan terus di dalam gereja, Bapak Ibu Saudaraku, dan tidak pernah mau mereka berubah. Karena apa, saudara-saudaraku? Karena mereka ingin menonjolkan diri mereka, karena mereka ingin menonjolkan perbuatan-perbuatan mereka, bahwa mereka mempunyai kelebihan daripada orang lain hanya karena mereka berbahasa roh. Bapak Ibu Saudaraku, itu bukan bahasa roh di dalam Alkitab. Karena bahasa roh di dalam Alkitab itu jelas artinya bahasa manusia, seperti yang terjadi pada saat hari Pentakosta, di mana Roh Kudus memberikan, ya, bahasa dari Tuhan, satu bahasa tapi dapat dimengerti oleh semua orang yang datang dari berbagai negara, dari berbagai macam suku atau, ya, bahasa dari semua orang-orang di dunia. Saudaraku, mereka bisa mengerti apa yang Tuhan maksudkan. Intinya adalah, saudaraku, Allah mengejar apa? Mengejar pengertian, bukan mengejar kekacauan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, semua berbahasa, menyampaikan kata-kata yang tidak bisa dimengerti. Apa itu, Bapak Ibu Saudaraku? Itu kekacauan namanya, bukan ketertiban hidup itu. Nah, Paulus, Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita baca di kitab Korintus ini, pasalnya yang ke-14 selanjutnya itu, Paulus sudah menyampaikan bahwa bahasa roh itu bukanlah tanda bagi orang yang beriman,
Tetapi bahasa roh itu adalah tanda untuk orang yang tidak beriman. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, untuk apa kita menunjukkan tanda yang membuat batu sandungan bagi orang lain? Padahal kita mempunyai tanda yang sempurna, saudaraku, yaitu tanda kasih Kristus di atas kayu salib yang menyatakan sepenuhnya bahwa Allah begitu mengasihi kita dan tidak akan pernah membuat kita membuang kita. Allah tidak akan pernah meninggalkan kita, dan Allah tidak akan pernah membiarkan kita. Tapi Allah di dalam Kristus Yesus selalu merangkul hidup kita. Amin. Selalu menjaga hidup kita dan akan selalu menyertai segala langkah dan perbuatan kita. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi dikatakan di situ bahwa nubuat akan berakhir, bahasa roh berhenti, pengetahuan lenyap. Ya sudah selesai, Bapak Ibu Saudaraku. Amin. Ya sudah selesai, Bapak Ibu Saudaraku. Kenapa diterus-terusin lagi sesuatu yang tidak sempurna sebagai pengganti daripada apa yang sempurna? Teruslah di dalam kesempurnaan yang terbaik yang telah Tuhan berikan kepada kita melalui kasih karunia-Nya. Saudara, karena apa? Karena kasih itu mengajar kita tadi untuk menjadi sabar, ya, murah hati, dan tidak cemburu, tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tetapi apabila orang berpaling, ya, kepada sesuatu hal yang menggantikan kesempurnaan kasih Kristus dengan perbuatan-perbuatannya, dengan penampilan-penampilannya, maka tahukah saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah yang disebut dengan kesombongan manusia. Ya, manusia ingin sekali lagi menolong Tuhan, ingin membantu Tuhan lagi, ingin menambahkan lagi perbuatan-perbuatannya, kebaikan-kebaikannya, keberhasilan-keberhasilannya. Itu sombong namanya, Bapak Ibu Saudara, di hadapan Tuhan. Ya, itu adalah suatu sifat arogan daripada manusia. Kalau manusia itu ingin menunjukkan bahwa penampilan-penampilan dirinya lah yang menjadi patokan bagi orang lain untuk menilai kasih dan kebaikan Tuhan. Tidak, Bapak Ibu Saudaraku, itu kekeliruan yang besar sekali. Itu adalah kegagalan dan itu adalah hukuman dari Allah bagi orang-orang yang berpikir, ya, bahwa dirinya sendirilah yang menjadi patokan untuk menilai bahwa, ya, kebenaran itu ada pada diri seseorang atau kelompok tertentu, dan itu menjadi sebuah kesombongan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah maka ketika kita mengerti dan mengenal bahwa kasih Kristus sudah kita terima, kasih yang sempurna di atas kayu salib itu, ketika Yesus sudah menyelesaikan, menuntaskan semuanya, dan menempatkan kita di dalam kasih-Nya yang sempurna setiap orang yang percaya, maka kita sekarang mengerti dan bersyukur dan menerima bahwa kasih tidak pernah gagal. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena itulah maka kita lihat apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam ayatnya yang ke-10, ya. Ayat 9 dulu. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna dan tidak bisa diandalkan, dan itu pasti gagal. Ya, segala sesuatu yang kita andalkan yang berada di luar daripada kasih Kristus, saudaraku, itu pasti gagal dan tidak akan mendapatkan apa-apa, ya, dan tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Tetapi yang diperhitungkan oleh Tuhan adalah apabila kita menempatkan pengharapan kita, menempatkan keyakinan kita, menempatkan iman kita, pengetahuan kita, segala sesuatu yang kita inginkan, yang kita kehendaki adalah tertuju dan bertumpu, berpusat
pada kasih Kristus Yesus yang sempurna di atas kayu salib. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah yang mewarnai hidup kita. Amin. Itulah yang membimbing hidup kita. Kasihlah yang membuat kita bertahan. Kasih Kristuslah yang membuat kita mampu. Amin, saudara-saudaraku. Kasih Kristuslah yang menghibur hati kita. Itulah yang membuat kita menjadi panjang sabar. Dan kasih Kristus itulah yang terus mendidik dan melatih kita untuk tetap setia kepadanya. Amin. Itu sangat luar biasa Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya. Jadi manusia itu jangan membuat rumit hidupnya. Jangan membuat rumit pikirannya. Jangan membuat kacau ya pengharapannya. Kita sudah diberikan kasih karunia yang membuat kita fokus kepada kebaikan Tuhan, fokus kepada segala sesuatu yang berguna di dalam hidup kita ini, yang bermanfaat dan yang memajukan kehidupan kita. Allah sudah menaruh dengan jelas di hadapan kita. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, sudah jelas dan jangan menoleh lagi ya ke kiri dan ke kanan, tetapi tegak lurus ya kepada salib Kristus. Itulah pengharapan kita dan wujud daripada segala kebaikan Allah dinyatakan melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Itulah yang harus kita beritakan kepada semua orang. Itulah yang menjadi kebanggaan kita, Bapak Ibu Saudara. Itulah yang kita puji-puji dan itulah yang kita tinggikan, sebab disitulah kemuliaan Allah dinyatakan. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ini adalah sesuatu yang harus berproses di dalam menjalani pertumbuhan iman kita, saudara-saudaraku ya. Jadi ini adalah sesuatu proses yang mengajar dan mendidik kita bagaimana kita membiasakan diri kita bergantung kepada pekerjaan Allah dan bukan bergantung kepada pikiran dan kemampuan kita sendiri. Oleh sebab, Bapak Ibu Saudaraku, kita mempunyai masa lalu yang bisa membuat kita gagal berpikir, tapi pikiran Kristus akan terus menopang kita supaya tetap bisa mampu untuk melihat kebaikan Tuhan yang selalu menyertai segala langkah kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka dikatakan di ayatnya yang ke-11 itu, mari kita lihat supaya kita sekarang bisa mengambil keputusan, ya, mengambil satu langkah yang tegas dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudaraku. Langkah apa? Di ayatnya yang ke-11 dikatakan, ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, dan aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Ya, itu adalah kenyataan di dalam perkembangan proses kelahiran kita ke dunia ini, Bapak Ibu Saudaraku, ya, bahwa kita memulai kehidupan kita mulai dari anak kecil. Dan itu kenyataan. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, ya. Dan kita semua terhubung dengan keadaan sifat-sifat daripada seorang anak kecil, karena itulah kenyataannya. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, tidak akan lari dari kenyataan. Itulah kenyataannya yang kita bisa saksikan di dalam perjalanan hidup kita. Saudaraku, ketika kita masih anak kecil, maka segala kebutuhan kita pun kebutuhan anak kecil. Dan kita pun bersikap seperti kenyataan, seperti anak kecil, merasa, berpikir seperti anak kecil. Bapak Ibu Saudaraku, itu adalah satu kenyataan perjalanan kehidupan kita ketika kita lahir ke dunia ini. Nah, itu dibuat sebagai gambaran, saudara-saudaraku, ya, mengenai kasih Kristus yang saat ini kita miliki, Bapak Ibu Saudaraku, bahwa dikatakan, tetapi
apakah akan tetap berada di posisi kita sebagai anak-anak terus, Bapak Ibu Saudaraku? Tidak. Dikatakan, sekarang sesudah aku menjadi dewasa. Amin. Sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, segala sesuatu harus menjadi sesuai dengan kenyataan. Kenyataannya adalah bahwa saudara-saudara dan saya di dalam kasih Kristus yang sempurna adalah orang-orang yang diperhitungkan sebagai orang-orang yang dianggap sudah dewasa. Dewasa karena apa? Karena kemampuan kita, karena kehebatan kita, karena kesanggupan kita? Tidak. Kita menjadi dewasa di dalam Kristus karena Kristus yang mendewasakan kita. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, karena pekerjaan Kristus di atas kayu salib yang sempurna itulah yang mendewasakan kita. Kita tidak akan sanggup untuk berubah menjadi dewasa di dalam kebenaran kecuali karena campur tangan Tuhan Yesus, karena penyertaan dan karena kebaikannya. Saudara-saudaraku, oleh karena kuasanya, tidak mungkin kita bisa berubah menjadi orang-orang yang dianggap dewasa di dalam iman ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka Paulus mengatakan, hiduplah sesuai dengan kenyataan. Amin. Kenyataannya, sekarang kita sudah menjadi dewasa di dalam Kristus. Itu yang harus kita sadari, dan itu yang terus kita pelajari. Itu yang harus terus kita imani, dan itu yang terus kita pikirkan dan kita syukuri, dan itu yang terus kita menjadi andalan kita, ya Bapak Ibu Saudaraku, setiap saat sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus muka dengan muka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah maka dikatakan, aku meninggalkan apa yang dulu, dan sekarang aku maju kepada perkembangan yang selanjutnya, yaitu di mana Kristus terus mendewasakan cara kita berpikir. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah ya kasih yang sempurna yang menggerakkan hidup kita saat ini, kasih yang tidak pernah gagal. Charity never fail. Saudara, sangat luar biasa saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, sehingga kita selalu bisa bangkit, bisa ya bangun, dan kita bisa bergairah, ya, saudara-saudaraku, kita selalu dipenuhi dengan semangat yang baru setiap hari. Kita selalu bersiap dengan rasa syukur kepada Tuhan, merendahkan hati kita bahwa saudaraku, apa yang kita perbuat di dalam kasih Kristus, Dia tidak pernah membuat kita gagal, tetapi di dalam Kristus kita mempunyai keberhasilan. Oleh karena kasih-Nya lah yang menolong kita untuk bisa dimampukan secara pribadi. Dari manusia lama kita penuh dengan kelemahan, kita penuh dengan kekurangan kalau kita melihat kepada manusia lama kita. Tetapi ketika kita memandang kepada manusia baru kita, manusia baru yang dibangkitkan bersama dengan Kristus, hidup yang diperbaharui di dalam kebenaran dan kekudusan Yesus Kristus, maka kita melihat diri kita, identitas kita, Bapak Ibu Saudaraku, identitas kita di dalam Kristus bukanlah orang-orang gagal, tetapi kita adalah orang-orang yang berhasil. Oleh karena Kristuslah yang membuat segala sesuatu yang terbaik bagi masa depan hidup kita. Dia mati berkorban menebusnya, dan Dia karuniakan itu kepada kita, dan Dia pelihara janjinya, dan Yesus menyatakan setiap kebenarannya kepada kita, bahwa Yesus Kristus tidak pernah meninggalkan kita. Ada Roh Kudus yang terus membimbing hidup kita supaya kita tetap mampu bertahan
dengan segala ujian dan pencobaan, ya, dengan segala permasalahan tantangan kehidupan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Yesus Kristus Tuhan kita sudah terlebih dahulu merasakan, Yesus Kristus Tuhan kita sudah terlebih dahulu mengalami semuanya itu, dan dia sudah mengalahkan segala rintangan, mengalahkan segala ujian pencobaan itu, dan Yesus Kristuslah yang menang. Amin. Dan kita bersama Yesus Kristus, maka kita pun juga adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kiranya berkat Tuhan yang sangat luar biasa di pagi hari ini, yang mengajar kita, mendidik kita terus untuk menggantungkan harapan kita, selalu menggantungkan cita-cita kita, selalu menggantungkan semua perasaan dan pikiran kita kepada pengetahuan akan kebenaran, karena pengetahuan akan kebenaran di dalam Kristus Yesus adalah sebuah pengetahuan yang tidak pernah gagal, sebab itu adalah kebenaran Allah dan bukan kebenaran manusia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, karena itu tetaplah kita setia kepada Kristus, tetaplah setia kepada pengajaran kasih karunia ini, karena disinilah keberhasilan kita akan melihat segala kebaikan Tuhan dengan jelas, dan kita akan dibimbing terus dalam kehidupan kita ini untuk bisa kita bermanfaat bagi Tuhan, bagi keluarga kita, bagi semua orang di sekeliling kita, dan terlebih lagi di antara sesama saudara seiman kita. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, selamat pagi untuk kita semuanya. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk melakukan semua pekerjaan kita dengan sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan, dan bukan karena dilihat oleh manusia, tetapi karena hati kita telah dipenuhi dengan kasih Kristus yang sempurna. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan kami Yesus Kristus. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Engkau memilih, menempatkan yang terbaik, kasih yang sempurna, menggerakkan hati kami, pikiran kami, pengetahuan kami, harapan-harapan kami, segala langkah dan keputusan kami. Kasih Kristus yang sempurna itulah yang menjaga, itulah yang memelihara, itulah yang memperkembangkan kerinduan kami, hati kami yang terus terbuka untuk dibentuk oleh Tuhan, diproses oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, supaya kami terus dikuatkan dan dimampukan untuk menjalani hari-hari kehidupan kami dan mensyukuri segala kebaikan-Mu, dan menyatakan, menyaksikan berita Injil kasih karunia Allah ini kepada semua orang, supaya semakin banyak orang yang mengerti dan mengalami bagaimana kasih Allah yang sempurna di dalam Yesus Kristus tidak pernah gagal, selalu berhasil, karena Yesus Kristus adalah pemenang, dan kami menang bersama-sama dengan Tuhan kami. Kami mengandalkannya, dan kami mensyukurinya, dan kami menyatakannya di dalam setiap iman kami dan pengharapan kami. Kami menyampaikannya kepada dunia yang terhilang, supaya makin banyak orang yang terberkati. Terima kasih Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur atas kasih-Mu yang sempurna. Dimuliakanlah Engkau kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Selamat pagi. Ya, shalom Ibu. Salam Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi untuk kita semuanya. Ya, terima kasih. Kembali kepada hambanya Bapak Pendeta Pardosi.